Jemaat GKI Immanuel Kota Lama dan para permisa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jumpa kembali dalam doa dan perenungan yang akan berlangsung di subuh hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama dan para pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya bagi kita, sehingga sepanjang malam dalam peraduan kita masing-masing kita boleh dapat melewatinya dan kita masuk di hari yang baru, hari sebagai anugerah Allah bagi kita, dan oleh sebab itu kita patut mensyukurinya lewat doa dan ibadah sebelum kita melangkah dan menapaki langkah kita melakukan segala aktivitas kita masing-masing guna kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga persekutuan kita di hari ini. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, Nabire dan para pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang sudah kami siapkan di subuh hari ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sadar bahwa ketika kami boleh menapaki kaki kami memasuki hari yang baru di hari ini, setelah kami boleh melewati malam yang telah kami lalui, itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kami mampu melewatinya ya Tuhan, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang nyata bagi setiap umat-Mu, bagi setiap kami. Dan hari ini kami boleh menikmatinya. Mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakan kami ya Allah, kuasai hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hikmat Allah memampukan kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat pagi hari ini. Kami percaya ya Allah, ketika kami ada dalam persekutuan dengan Engkau, di situ Engkau ada. Dan saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskanlah kiranya kami sekalian, secara khusus hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sembunyikan setiap kami yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan di balik sombar salib-Mu, dan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara firman-Mu. Terpujilah nama Kristus firman yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil karangan Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Kitab Injil karangan Yohanes pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24 dengan judul Orang Banyak Mencari Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya orang banyak
yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika kita dapat membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, kita dapat memberlakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari-hari hidup ini. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, para pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan Alkitab, kitab Injil karangan Yohanes pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24, saya beri tema sebagai dasar perenungan di saat ini, yaitu carilah Tuhan dalam hidup. Tema perenungan di pagi hari ini yaitu carilah Tuhan dalam hidup. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama dan para pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kata dasar dari mencari adalah cari, yakni sebuah kata kerja yang berarti usaha atau upaya yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang belum ada, tetapi juga sesuatu yang sudah ada namun hilang. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire, para pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kegiatan mencari tentulah tidak mudah. Mengapa? Ketika motivasi mencari itu benar, yakni disertai dengan berbagai akal yang sehat, pikiran, perasaan, dan segala daya bahkan dana, bahkan waktu yang terus terkuras, maka segala sesuatu yang menjadi sasaran pencarian atau sesuatu yang hendak kita cari segera akan kita temukan atau kita peroleh. Sebaliknya, jika dalam proses mencari atau pencarian itu berasal atau dimotivasikan dengan hal-hal yang tidak benar, maka sia-sialah upaya atau usaha mencari hal tersebut. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang hendak dicari menurut pembacaan kita saat ini? Bagaimana cara mencarinya? Mengapa harus dicari? Dan apa kesan yang dialami dan diperoleh dari kegiatan mencari tersebut? Saya ulang. Berdasarkan pembacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa atau siapa yang dicari? Yang kedua, mengapa harus dicari?
Yang ketiga, bagaimana cara mencarinya? Dan yang keempat, apa kesan yang dialami dan yang diperoleh dari kegiatan mencari tersebut? Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire, para pemirsa dan kita sekalian yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan. Marilah kita simak pembacaan Alkitab sebagai jawaban atas 4 pertanyaan di atas. Yang pertama, apa atau siapa yang dicari? Dan bagaimana cara mencarinya berdasarkan pembacaan firman Tuhan saat ini? Jawabannya adalah Yesus. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Itulah yang dicari oleh orang banyak untuk bertemu dengan Dia. Mengapa mereka mencari Dia? Pasti karena mereka membutuhkan Dia. Karena mereka sangat mengharapkan Dia hadir dalam hidup mereka. Namun sebelumnya bisa kita bayangkan kondisi atau situasi pada waktu itu ketika orang banyak mencari Yesus. Tentu mereka yang datang, mereka yang sedang mencari Yesus, tidak hanya dari jarak rumah yang dekat, tetapi juga mereka yang berasal dari jarak rumah yang cukup jauh dengan keberadaan Yesus sebenarnya. Ketika mereka mencari Yesus, tentu mereka berusaha dengan upaya, dengan usaha mereka. Bisa saja mereka mencari Yesus tanpa berbekal makan atau minum. Bisa juga mereka berbekal makan dan minum apa adanya, dengan tujuan dan harapan bahwa mereka bisa bertemu dengan Yesus. Ketika mereka mencari Yesus, pasti mereka menahan haus dan lapar bagi mereka yang tidak membawa bekal. Belum lagi selama mereka mencari Yesus, banyak hal yang harus mereka korbankan. Pikiran, tenaga, perasaan, waktu, daya, tetapi juga bisa saja dana. Tapi itu tidak menjadi alasan buat mereka untuk mencari Yesus. Mereka terus berusaha dengan cara mereka. Bagaimana caranya mereka bertemu dengan Yesus? Kita lihat dari pembacaan ini. Ketika mereka lihat ke laut, bahwa tidak ada perahu-perahu yang berlabuh. Perahu yang ditumpangi para murid, tidak ada Yesus di atasnya. Namun ketika ada perahu-perahu lain yang datang, mereka naik ke atas perahu itu dan menyeberang untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bukankah itu pengorbanan? Bukankah itu usaha? Jemaat GKI Immanuel Kota Lama dan para pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tujuan perjalanan hidup mereka itu jelas, yaitu mereka mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Mengapa? Karena mereka telah mengalami berbagai macam mujizat serta berkat-berkat yang telah dinyatakan, yang telah dibuat di depan mata mereka. Sehingga bagi mereka Yesus tidaklah meragukan mereka. Yesus adalah sosok seorang yang begitu penting dan berarti dalam hidup mereka. Sehingga jiwa
raga mereka persembahkan, mereka korbankan hanya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Banyak hal yang Yesus telah buat. Salah satunya adalah penyembuhan di kolam Bethesda. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Tidak sebatas penyembuhan mereka yang sakit, tetapi Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan berbekal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 paku. Itulah motivasi mereka untuk mencari Yesus. Itulah yang mendorong mereka. Mereka harus mencari Yesus. Karena bagi mereka, Yesus sangat berarti. Dan mereka berharap ada bersama-sama dengan Dia dimanapun Dia berada. Masalahnya adalah, apakah motivasi dari banyak orang yang mencari Yesus itu benar? Bisa saja benar. Kalau mereka mencari Yesus dengan harapan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mereka mencari Yesus karena mereka mengasihi Yesus. Bukan sekedar karena mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Atau bukan saja karena Yesus telah menyembuhkan banyak. Tetapi mereka mencari Yesus karena mereka merasa mereka begitu mengasihi Yesus. Yesus adalah bagian dalam hidup mereka. Ada banyak orang yang mencari Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Mereka mencari Yesus ketika mereka membutuhkan Dia, karena mereka ada dalam persoalan hidup. Tetapi ketika mereka tidak mengalami persoalan hidup, ketika mereka tidak mengalami penderitaan dalam hidup, mereka tidak mencari Yesus. Itu motivasi yang tidak benar. Yang benar adalah carilah Yesus selama hidup ini masih diperkenankan bagi kita. Mereka terus berusaha mengorbankan segala sesuatu yang bisa mereka korbankan untuk bertemu dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat-saat ini kita sedang berhadapan dengan persoalan hidup. Kita sedang mengalami romantika kehidupan yang membuat kita ada di setiap rumah tangga kita masing-masing. Kebebasan kita untuk melangkah, bekerja dan melayani begitu dibatasi karena situasi virus corona yang menyebabkan kita harus berada di rumah kita masing-masing. Bukankah itu masalah? Bukankah itu persoalan bagi kita? Banyak para pedagang yang harusnya berdagang sejak jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam sudah harus dibatasi sampai dengan jam 2. Mama-mama yang berjualan di pasar dibatasi sampai dengan jam 5 sore. Bukankah ini penderitaan? Hal-hal seperti ini, persoalan yang sementara kita hadapi, tentu membuat banyak orang menjadi kecewa, menjadi ragu dengan kehidupan ini, merasa bimbang karena seharusnya mereka bisa mencari nafkah sesuai dengan waktu kerja mereka yang biasanya. Ketika dibatasi, tentu penghasilan mereka juga terbatas. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini memberi makna kepada kita. Yang pertama, dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan hidup,
entah itu sakit penyakit, entah itu keterbatasan ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Prioritaskan Tuhan dalam hidup. Carilah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui. Di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, kita telah diberikan kesempatan untuk mencari Tuhan lewat ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah tangga kita masing-masing. Bahkan kita juga punya channel untuk menonton dan mendengarkan setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba. Bukankah ini cara-cara yang terbaik dari Gereja GKI Immanuel Kota Lama untuk mengajak para jemaat, para umatnya untuk tetap mencari Tuhan melalui doa dan ibadah, walaupun harus ada di rumah tangga masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, Dia adalah jaminan hidup kita. Dia bangkit membawa kemenangan. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit atas maut. Maut tidak berkuasa atas. Itu berarti bahwa ada harapan baru, ada kehidupan baru bagi kita. Sehingga kita tetap memprioritaskan Dia dalam hidup. Karena Dia adalah penyelamat kita. Di luar Dia, di luar Yesus, kita tidak akan dapat diselamatkan. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berarti dalam hidup. Maka kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carang. Ketika kamu ada di dalam aku dan kamu tertancap di dalam aku, tertancap kuat, maka segala sesuatu yang dikerjakan pasti berhasil. Pasti menghasilkan buah. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Allah siap menolong kita. Kalau 5.000 orang Dia bisa memberikan mereka makan sampai kenyang hanya dengan 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan. Bukankah itu harapan dan jaminan bagi setiap kita akan keberadaan ekonomi keluarga kita masing-masing. Teruslah berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak mencari Dia. Cari, minta, dan ketuk. Karena firman-Nya, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayakah engkau akan hal? Kita harus percaya. Kita harus imani bahwa ketika kita mencari Dia dalam kuasa pengasihan-Nya, Dia akan menolong kita. Dia akan mengangkat kita dari kemelut hidup. Kita percaya doa-doa kita akan menyelamatkan kita dari bencana virus corona. Kita yakin dan percaya bahwa virus ini akan berlalu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mari kita terus berdoa, menopang para pemerintah, menopang para medis, tetapi juga kita tetap tertib, taat, tekun dan dengar-dengaran, melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada kita. Yang berikut, bagi setiap kita yang percaya dan terus berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati di sepanjang hidup ini, apapun kondisi kita, percayalah bahwa sakit penyakit kita akan disembuhkan dan ekonomi keluarga kita dapat dipulihkan. Percayalah bahwa di tengah masalah hidup yang sedang kita alami, selalu datang pertolongan Tuhan bagi kita
tepat pada waktu. Yang ketiga, percaya dan berharap terus kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Karena semakin kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Amsal Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia ditemui, berserulah kepadanya selama ia mendengar. Itu artinya ada waktu di mana kita akan mencari Tuhan dan kita tidak pernah akan bertemu dengan Dia. Ada waktu di mana kita meminta, berseru, memanggil namanya dan Dia tidak akan pernah mendengar kita. Selagi pintu anugerah masih terbuka, carilah Tuhan. Selagi hayat dikandung badan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kuasanya. Carilah Dia dan terus bersaksi, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan semua jerih lelah kita. Dan Dia akan memberikan segala sesuatu yang terbaik, melebihi apa yang kita doakan. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah atau renungan di malam hari ini, mari kita berdoa menyerahkan kehidupan kita di sepanjang hari ini agar kita ada tetap dalam keselamatan dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Sempurnakan itu dalam hati batin kami, meteraikan itu dalam loh hati kami, dan mampukan kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk terus mencari Tuhan dalam hidup ini. Kami terus mencari Tuhan selagi masih ada kesempatan hidup bagi setiap kami. Karena ketika kami mencari Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan beri melebihi apa yang kami doakan dan harapkan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan, Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire, ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami akan melewatinya dalam keseluruhan tugas dan tanggung jawab kami. Walaupun kami harus berada di rumah, walaupun kami harus bekerja di rumah, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sampai kami boleh menyelesaikan hari ini dalam damai dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jaga langkah hidup kami. Ketika di atas kendaraan, ketika kami ada di rumah kami masing-masing. Ketika kami sedang mencari di laut, di darat. Ketika kami sedang berjualan di pasar. Ketika kami sedang bekerja di kebun, ketika kami sedang melakukan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, bahkan ketika kami harus bekerja dan melayani pekerjaan Tuhan, kami percaya hikmat Allah Tuhan taruh dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan memampukan kami dan menopang kami, sehingga kami dapat bekerja dan melayani. Dan biarlah ya Tuhan, lewat pekerjaan yang kami kerjakan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan para hamba-hamba Tuhan dalam keberadaan hidup mereka. Ketiga hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire,
Tuhan memberkati pribadi dan kehidupan mereka. Dalam tugas dan pelayanan mereka, Tuhan beri yang terbaik bagi mereka. Bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan seisi rumah tangga mereka. Para majelis jemaat Tuhan memberkati pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing. Memberkati para janda, duda, yatim, piatu dalam keberadaan hidup mereka. Hiburkan mereka yang berduka, kuatkan mereka yang lemah. Hentar mereka dari yang sedang bergumul, yang sedang berada dalam kemelut hidup. Engkau juga memberkati anak-anak muda yang dengan sukacita terus melayani pekerjaan Tuhan lewat pemberitaan firman yang sedang berlangsung dan yang akan terus berlangsung. Tuhan kembalikan berkat-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing. Jauhkan daripada mereka mara bahaya, sakit, penyakit. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dan jaga langkah hidup mereka. Memberkati semua peralatan yang kami pakai, kuduskan sehingga terus menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan penginjilan di Jemaat GKI Immanuel Kota Lamanabire. Anak-anak kami yang sudah berhasil pada jenjang-jenjang pendidikan yang ada, terima kasih Tuhan. Walaupun kondisi ini membuat mereka harus menerima kenyataan tamat dengan sebagaimana apa yang sedang mereka alami. Tapi kami percaya ada maksud Tuhan yang indah dan luar biasa bagi anak-anak kami. Baik di jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang berada di perguruan tinggi. Entah itu mereka yang sedang mengenyang pendidikan di Nabire, di luar Nabire, bahkan di luar Papua. Tutup bungkus anak-anak cucu-cucu kami dengan kuasa darah-Mu. Jaga langkah mereka. Ketika mereka menyimpang dari jalan-Mu, arahkan hidup mereka untuk kembali pada jalan yang Tuhan kehendaki. Yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan beri lapangan pekerjaan menurut kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Yang sementara mencari jodoh, Tuhan kasih yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam keberadaan yang tidak menentu, bahkan di balik terali besi sekalipun, Tuhan terus jaga dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami siap melangkah di hari ini. Jaga, lindungi, sertai kami. Kami percaya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus akan ada buat kami dalam keseluruhan aktivitas kami. Mulai dari pagi, siang sampai dengan malam hari, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Jemaat GKI Immanuel Kota Lamanabire, para pemirsa, demikian doa dan perenungan yang telah Anda sampaikan atas perhatian dan kebersamaan kita di pagi hari ini. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.